Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, warga GBI Kota Daud. Shalom, shalom. Mantap, haleluya. Selamat pagi, Pak Roni. Mana Pak Andre, dia yang bawa firman hari ini, renungan. Kau tunjukkan kasih setia. Mana yang lain-lain ini belum? Baik ya, waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat 2 menit. Jadi kita akan memulai ibadah mezbah doa pagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Kami datang dalam hadirat-Mu sebelum kami mengawali semua kegiatan kami, tugas dan tanggung jawab kami, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan, maupun Tuhan tanggung jawab kami di dalam kehidupan secara pribadi. Kami mau bersekutu dengan Engkau pada pagi ini Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami Tuhan Yesus, sehingga pujian pengagungan kami Bapa berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan korban sorak-sorai, korban pujian kami Tuhan, Roh-Mu menyempurnakannya itu di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Yesus kami memulai ibadah mezbah doa pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik, kita akan mengangkat pujian. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Haleluya. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, menangkan nama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam naungan-Mu. Kau setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita ulangi lagi lagu ini, haleluya. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam naungan-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya, haleluya. Allah yang setia, Engkau setia Tuhan. Engkau telah memberi kepada kami keteladanan Tuhan. Engkau setia melakukan kehendak Bapa. Oh Yesus, terima kasih. Keteladanan yang telah Engkau berikan Tuhan, membuat kami Tuhan hidup berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Oh Yesus, Allah yang ajaib, luar biasa Engkau, ajaib Tuhan.
Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam naungan-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau telah menunjukkan kasih setiamu, kasih yang tak berkesudahan, Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami bangga menjadi milik-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Baik, renungan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Andre Permana. Ya, kepada Bapak Andre, untuk saya persilakan. Boleh hidupkan mic-nya, Pak? Iya, oke. Udah hidup lagi. Oke, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi buat kita semua yang hadir. Kita semua, mari kita tunduk lebih dahulu. Bapa kami di dalam apa yang kami kenal, kami dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami menaikkan pujian. Pagi ini kami menaikkan syukur kami. Di match doa pagi kami sudah mengucap syukur dan kami sebentar akan mendengar renungan singkat. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu pagi ini, berkati jemaat Tuhan yang mengikuti Zoom pagi ini dan juga jemaat Tuhan yang mengikuti siaran ulang, baik siaran ulang nanti 7 ataupun yang ada di YouTube. Bapa, berkati kami semua dan berkat itu kami terima pagi ini. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan renungan pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini saya diberikan kesempatan lagi untuk membawakan sedikit renungan. Kalau sekitar seminggu yang lalu saya membawakan renungan dengan contoh tema atau doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini tema renungan saya beri judul Cari Tuhan di Pagi Hari. Amin. Jadi judulnya Cari Tuhan di Pagi Hari, bukan
cari pisang goreng dan kopi. Tapi itu juga udah satu paket sebetulnya ya. Jadi sebelum saya membawakan renungan, saya juga secangkir kopi, ditemani secangkir kopi. Jadi cari Tuhan di pagi hari, di luar sana banyak orang bangun tidur, yang terlintas di pikiran adalah bagaimana usaha hari ini, bagaimana pekerjaan hari ini, bagaimana menyelesaikan proyek hari ini, bagaimana. Itu di luar sana. Dan juga banyak anak-anak Tuhan berpikir demikian. Tetapi bagi kita hari ini, bagi kita saat ini, bagi kita anak Tuhan, Tuhan ajarkan di pagi hari kita jangan berpikir yang berat-berat terlebih dahulu, tapi di pagi hari kita menghampiri sumber hidup itu sendiri. Jadi cari Tuhan di pagi hari. Kalau Tuhan Yesus sudah mengajarkan, seperti khotbah saya, renungan saya beberapa minggu yang lalu, Tuhan Yesus mengajar pagi hari berdoa. Kita akan melihat di Perjanjian Lama, satu tokoh yang luar biasa, satu tokoh yang sangat terkenal, bahkan dia adalah seorang raja. Bukan hanya terkenal di masanya, tapi terkenal sampai hari ini. Bahkan tahun kelahirannya juga diperingati sampai hari ini. Dan pasti saya percaya kita semua sudah tahu tokoh ini, karena ini juga berkaitan dengan gereja kita, nama gereja kita. Dan tokoh ini adalah tokoh yang sangat luar biasa. Daud namanya. Daud seorang raja. Daud bukan hanya orang biasa, tapi dia seorang raja. Walaupun dia seorang raja, tetapi dia mengutamakan Tuhan. Dia mendahulukan Tuhan. Dia memprioritaskan Tuhan di pagi hari. Kita buka terlebih dahulu Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang itu ayat 1 sampai 13. Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan di ayat yang keempat saja. Jadi pendek saja. Yang keempat. Mazmur berapa, Pak? Mazmur 5. Mazmur 5. 5, Pak. Mazmur 5. Ya, pasal 5 ya. Boleh ditayangkan Mazmur 5 ayat yang keempat. Oke, di layar ada. Saya mau bacakan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Amin. Jadi Daud seorang raja. Bagaimana dengan kehidupan kita yang kita bukan raja, tetapi kita anak raja, kita disebutnya anak raja. Atau siapapun kita, siapapun saudara, siapapun saya, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin orang biasa, orang yang tidak tenar. Kalau saya orang yang ganteng, Bapak Ibu ya sendiri ya. Jadi kita harus bangga bahwa kita adalah, untuk laki-laki, kota Daud adalah orang-orang yang ganteng. Untuk yang wanita adalah orang-orang yang tercantik. Katakan itu di dalam hati kita. Katakan itu di dalam diri kita sendiri, bahwa kita adalah orang-orang top pilihannya Tuhan. Jadi pagi hari kita datang. Saya senang sekali dengan program Mesbah Doa Pagi Kota Daud. Dimulai dari beberapa minggu yang lalu, konsisten terus. Walaupun saya juga bolong-bolong, tapi saya senang sekali. Jadi di pagi hari, satu contoh dari seorang raja besar yang sangat sibuk, yang sangat mengelola pemerintah, mengelola pasukan, mengelola kesibukan yang luar biasa. Di zaman Daud, zaman peperangan, dia harus mengatur segala sesuatunya, tetapi yang tidak pernah dilupakan oleh Daud adalah setiap pagi dia membawa persembahan kepada Tuhan.
Daud datang, dia berdoa. Dia berdoa. Dan kita diajar mulai beberapa minggu ini untuk kita datang kepada Tuhan pagi hari. Setiap pagi kita datang. Apakah berhenti sampai kita datang pagi hari berdoa? Apakah Daud hanya datang membawa persembahan, mempersiapkan persembahan dan berdoa kepada Dia? Tidak. Daud tidak hanya datang berdoa, tidak hanya mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, tetapi kalau kita membaca di dalam Mazmur, karena semua tulisan di Mazmur ini adalah tulisan Daud, dan dia kalau di Mazmur 59 ayat 7, Mazmur 59 ayat 7. Jadi Daud bukan hanya sekedar datang berdoa di pagi hari, tetapi sebelum berdoa, saya bacakan secara cepat saja, Mazmur 59 ayat 7. Pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku, dan pada waktu kesesakanku. Jadi Mazmur 59 ayat 17 berkata bahwa dia bukan hanya sekedar datang di pagi hari berdoa, tetapi sebelum dia berdoa, dia bersorak-sorai. Dikatakan dia pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai. Saudara, saat kita bangun pagi hari, biasanya kita masih lemas. Biasanya kita belum move on. Roh kita belum menyatu. Tetapi Daud mengajarkan, dia bersorak-sorai di pagi hari. Dia memberikan semuanya, segala aktivitas semua sebelum dia melakukan aktivitas. Dia mempermuliakan Tuhan terlebih dahulu, dia datang terlebih dahulu. Ini yang satu pelajaran yang saya petik dan saya mau bagikan kepada saudara. Utamakan Tuhan di pagi hari. Maka perjalanan kita sepanjang hari ini itu akan menjadi perjalanan yang sangat mudah. Karena apa? Karena yang berat-berat, yang kita berat-berat, kita udah nggak perlu lakukan karena Tuhan yang akan mengambil bagian itu. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Di pagi hari kita mencari Tuhan. Kita mencari dan kita mencari. Dan kita menemukannya. Mesbah doa pagi ini adalah pembelajaran untuk kita belajar mengutamakan Tuhan di pagi hari terlebih dahulu. Kenapa? Daud yang walaupun dia seorang raja, saudara dan saya orang biasa katakanlah, tetapi di dalam Alkitab dikatakan kita sama di hadapan Tuhan. Kalau kita sama, kalau Daud berkenan di hadapan Tuhan, berarti saudara dan saya juga bisa menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana supaya kita berkenan di hadapan Tuhan? Tentunya kita melakukan kehendak Tuhan. Sama seperti Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Jadi saudara dan saya diminta untuk melakukan kehendak Tuhan pada zaman sekarang. Sehingga Tuhan berkenan kepada Daud. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22b dikatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi kunci untuk berkenan di hadapan Tuhan adalah melakukan kehendak Tuhan. Saat pagi hari kita datang mencari Tuhan dan kita memuji, menyembah, membesarkan nama Tuhan. Lalu kita berdoa. Doa itu adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Saat kita berdoa, saat kita dekat dengan Tuhan, Tuhan Yesus memberikan satu resep. Pagi hari ini dia memberikan satu resep. Dan resep ini sangat spesial saya katakan. Resep ini sangat spesial. Karena resep yang Tuhan Yesus berikan adalah jaminan. Sama seperti kalau seseorang dalam bidang usaha dia berhasil, dia bisa memberikan resep dan orang yang akan menerima resep dari orang yang sukses di bidangnya, apapun bidang itu saja, dia memberikan resep atau contoh, katakanlah pemilik Alibaba, dia mengatakan apapun, dia berkata apapun, orang akan percaya, orang akan mengikuti, orang akan yes. Tapi coba saudara renungkan, kalau orang itu gagal,
Kalau orang itu tidak berhasil, kalau orang itu nggak punya apa-apa, dia akan memberikan resep. Orang lain akan menolak. Orang lain akan berkata, lu sendiri gagal. Lu sendiri nggak punya apa-apa. Lu ngomong. Nggak bisa, saudara. Tapi yang berbicara, yang membelikan resep keberhasilan hidup adalah Yesus. Dan dia berkata di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Amin. Jadi pagi hari ini, mari kita berjalan bersama Tuhan. Kita memulai hari yang baru, tanggal 5, hari yang baru ini kita memulai bersama dengan Tuhan. Amin. Percayalah, sebesar apapun rintangan di depan kita, sebesar apapun persoalan sepanjang hari ini, kita nggak tahu. Jangankan malam nanti, siang nanti, kita nggak tahu. Bahkan 1 jam ke depan kita nggak tahu. Tapi bersama Yesus, kita lakukan perkara besar. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Gembala. Haleluya, haleluya, luar biasa ya. Terima kasih buat Pak Andre yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi ya tuntunan hidup kita sepanjang hari ini, dan kita serahkan seluruh hidup kita di dalam pimpinan Roh Tuhan. Baik, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah, begitu luar biasa membangun iman percaya kami. Bapa, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, lebih Engkau pakai lagi Tuhan, untuk banyak memenangkan jiwa bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Bahkan dalam pelayanannya, keluarganya, dalam segala usaha dan pekerjaannya, biarlah Tuhan Engkau jadikan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Baik, kita akan masuk di dalam syafaat kita. Saya minta dengan hormat, dengan kasih Kristus, Bapak Wakil Gembala, ya, untuk membawa kita dalam syafaat, Pak. Boleh hidupkan mic-nya, Pak? Iya. Ya, silakan, Pak. Kembali kami datang di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah Tuhan taburkan kepada kami. Biarlah ini yang menjadi dasar untuk kami datang meminta kepadamu, sebab firman-Mu lah yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami mau berdoa buat semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada, pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga yang ada, mulai dari yang paling kecil, dewasa, sampai ke orang yang tua Tuhan. Biarlah pagi hari ini berkat-berkat-Mu turun atas mereka semua, mereka yang sudah bangun, mereka yang sudah beraktivitas, bahkan mereka yang masih tidur, kiranya berkat-berkat-Mu turun atas mereka semua. Kami serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang tetap menyertai mereka semua, Tuhan yang tetap memberikan perlindungan kepada mereka, sebelum mereka Tuhan memulai semua aktivitas kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan, khususnya anak-anak mereka yang hari ini ada yang mengikuti ujian di sekolah mereka lewat online di rumah-rumah mereka. Kiranya Tuhan tuntun, ajari mereka, berikan hikmat kepada mereka untuk mereka sanggup mampu mengikuti ujian, ulangan di rumah mereka masing-masing. Berikan nilai yang terbaik kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, yang bekerja Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, yang berdagang, yang berusaha, Tuhan berikan lagi
berkat-berkat-Mu kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pagi hari ini kami mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang di PHK. Kiranya Tuhan tolong mereka buka jalan, berikan usaha pekerjaan yang lebih layak, yang lebih baik lagi kepada mereka. Bahkan mereka yang dirumahkan, Tuhan tolong mereka, kuatkan, hiburkan. Bahkan mereka yang dikurangi gajinya, Tuhan sampai 50%. Tuhan buka jalan untuk usaha-usaha yang lain. Tuhan cukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka lewat gaji yang diberikan 50% kepada jemaat-jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu, biarlah Tuhan juga yang memberikan hikmat kehati-hatian kepada mereka di dalam mereka melakukan setiap aktivitas mereka, khususnya biarlah protokol yang sudah dibuat oleh pemerintah kami, mereka mau taat, mereka mau melakukan semuanya ini untuk kebaikan mereka, untuk kesehatan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, berikan lagi gairah, semangat, kesungguhan kepada mereka untuk mereka mau datang kepadamu Tuhan lewat ibadah-ibadah, bahkan lewat doa-doa yang dilakukan di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberikan pertumbuhan rohani kepada setiap jemaat-jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus kami mau berdoa bagi mereka yang sakit, siapapun mereka yang sakit, dimanapun mereka berada, bahkan mereka yang meminta dukungan untuk doa kesembuhan bagi keluarga mereka, bagi saudara mereka. Pagi hari ini dari tempat ini, ulurkanlah tangan-Mu yang ajaib itu atas tubuh mereka. Siapapun mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh luka bilur-bilur-Mu, mereka yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Biar mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga mereka Tuhan yang secara khusus meminta dukungan doa buat usaha mereka, buat pekerjaan mereka, buat keluarga-keluarga mereka, secara khusus buat hamba-Mu Bapak Adam yang ada di Pekanbaru. Kiranya anugerah-Mu yang besar Tuhan berikan kepada Bapak Adam, usaha pekerjaannya Tuhan, bahkan kerinduannya untuk menjual tanah Tuhan yang ada di Pekanbaru. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong gerakan orang-orang untuk mereka mau membeli tanah yang sudah ditawarkan oleh Bapak Adam di dalam nama Tuhan Yesus. Segala niat-niat orang yang jahat, yang mau merongrong, yang mau menggagalkan rencana ini, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Bapak Sida Butar di dalam pekerjaannya, di dalam proyeknya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang campur tangan, Engkau yang menolong. Tukang-tukangnya juga diberkati oleh Tuhan, diberikan hikmat, kehati-hatian, diberikan kesatian di dalam melaksanakan, di dalam mengerjakan proyek ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami semua yang mengikuti doa pagi ini, kiranya Tuhan jugalah yang memberkati kami pribadi lepas pribadi. Keluarga-keluarga kami diberkati oleh Tuhan, studi anak-anak kami, usaha pekerjaan pelayanan kami, secara khusus hamba-Mu Bapak Gembala kami, kiranya Tuhan yang terus memberkati Bapak Gembala kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua para pelayan, semua para diaken diberkati oleh Tuhan, usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan yang terus memberkati bangsa kami ini. Pulihkanlah bangsa kami, bebaskan bangsa kami dari COVID-19. Tuhan tolong bangsa kami, secara khusus pemerintah kami Tuhan yang sedang bekerja keras bersama dengan tim medis untuk menangani COVID-19 ini. Tuntun ajar, berikan hikmat kepada mereka, berikan penghiburan, berikan kekuatan, berikan juga kehati-hatian kepada mereka untuk mereka bisa melaksanakan tugas mereka sampai menuntaskan COVID-19 yang ada di tengah-tengah bangsa kami
kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami dari presiden, wakil presiden, sampai ke tingkat yang paling bawah di daerah-daerah. Kiranya hikmat yang dari Tuhan, Tuhan berikan kepada mereka, berikan kesatian, kerjasama yang baik kepada mereka, untuk mereka bisa menjalankan roda pemerintahan bangsa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada orang-orang Tuhan yang mau memecah belah, bahkan yang mau menghancurkan bangsa kami ini, dari tempat ini kami satukan hati kami gagalkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah NKRI Tuhan tetap terjaga di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. TNI Polri yang ada diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk bisa mengamankan, menjalankan Tuhan roda pemerintahan kami ini dengan benar, dengan baik Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami, biarlah di atas semuanya ini rencanamu, kehendak-Mu saja yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Baik, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudaraku kekasih dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, bersekutu dalam Roh Kudus, menyertai mengawali keluar masukmu mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, selamat pagi bagi kita semua. Sebagai pengumuman, ya, bahwa mengingat karena surat dari Bupati dan Wali Kota bahwa tidak boleh ada kegiatan pada jam 6 ke atas, jam 6 malam ke atas maksudnya, ya. Maka untuk Bleskom dan doa malam sepanjang minggu ini, ya, itu ditiadakan di gereja, saudara, ya. Tetapi kita lakukan secara Zoom, ya, karena kita harus taat kepada pemerintah. Tapi kalau untuk seperti hari Minggu, karena pada siang hari tetap berjalan sebagaimana biasa. Jadi itu saja pengumuman bagi kita. Tuhan berkati kita. Nah, sebelum kita tutup, coba kita akan berfoto sebentar untuk untuk cover nanti di YouTube. Boleh senyum, Bapak Ibu Saudara? Mana? Oh, iya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Pagi semua. Pintunya. Oh, ya. Oke, saya matiin ya. Kopi ini luar biasa. Ngopi ya. Haleluya. Oke, selamat pagi.